Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Sekarang kita sampai di segmen curhat warga. Keluh kesah Anda kami carikan solusinya. Pemirsa, pasar Tanah Abang yang identik ramai dan penuh sesak kini seolah mati suri. Sejumlah pedagang bahkan terpaksa gulung tikar dan menutup gerainya akibat sepinya pengunjung. Pasar Tanah Abang kembali menjadi perhatian masyarakat, namun bukan karena meningkatnya aktivitas jual belinya, melainkan pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang semakin menurun, bahkan sepi, hingga membuat sejumlah kios gulung tikar. Kondisi pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang seolah mati suri itu pun viral di media sosial. Menurut pedagang, penurunan omset penjualan sudah terjadi sejak pandemi. Namun selesainya pandemi tak lantas membuat penjualan di Pasar Tanah Abang membaik. Persaingan perdagangan online yang semakin sengit ditenggarai menjadi penyebab anjloknya omset pedagang. Penjualan tekstil melalui media sosial seperti TikTok Shop yang membandrol barang dengan harga yang sangat miring membuat konsumen berpaling dari pasar konvensional. Tak hanya itu, pedagang Tanah Abang juga babak belur karena gempuran produk impor yang dijual secara daring dengan harga yang sangat murah. Tim TV One mengabarkan. Untuk mendengar secara langsung keluh kesah pedagang Tanah Abang sudah bergabung bersama kami Bapak Hendra dan Ibu Iin. Lalu kami juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Guntur Syahputra Saragih. Kami juga ajak Anda berdialog interaktif di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saya mungkin pertama mau menuju ke Pak Hendra dan juga Bu Iin terlebih dahulu. Pak Hendra, Bu Iin, kalau Pak Hendra dan Bu Iin ini sudah berapa lama berjualan di Pasar Tanah Abang? Kalau saya dari tahun 90-an saya dagang di Tanah Abang. Tapi baru kali-kali ini betul-betul sepi. Dan bahkan saya tahun ini tutup toko. Nggak kedengaran kali ya. Pak Hendra? Ya, Pak Hendra, Bu Iin, bisa mendengar suara saya jelas? Ya bisa loh. Oke, kalau tadi Halo? Pak Hendra, iya. Kalau tadi Pak Hendra sudah cukup lama berjualan di Pasar Tanah Abang, bagaimana dengan Bu Iin? Ya. Saya dari tahun 2015, tapi dampaknya sangat-sangat buruk di tahun ini. Waktu masih pandemi masih bagus-bagus saja, tapi sejak habis Lebaran ini benar-benar anjlok. Saya yang tadinya ada karyawan, sekarang tidak ada lagi karyawan. Oke. Sama sekali ya Bu ya? Kita mau bayar servis cas saja bingung. Oke. Itu penurunan sampai berapa persen tuh Bu kira-kira Bu? Oh, sangat jauh banget. Biasanya kita satu hari bisa 10 sampai 20 juta. Sekarang cuman ratusan ribu doang. Kadang laris, kadang juga enggak. Wah, itu jauh sekali ya Bu ya, dari 10 sampai 20 juta sekarang ratusan ribu ya? Iya, jauh, sangat-sangat jauh banget. Dulu tuh sebelum kita buka udah ditungguin orang, sekarang kita nungguin langganan aja susah. Untuk penglaris aja satu hari itu susah banget gitu. Kalau dapat 200-300 ribu udah alhamdulillah banget bagi kita semua itu. Oke. Sangat-sangat sepi. Sangat-sangat sepi ya Bu Iin ya. Kalau Pak Hendra penurunannya tuh berapa persen Pak? Tadi Bu Iin itu cukup ini jauh sekali loh, 10 sampai 20 juta per hari, sekarang hanya ratusan ribu per hari. Kalau Pak Hendra gimana? Penurunnya sama semua Bu. Kalau rata-rata di Tanah Abang ini sama semua. Soalnya semenjak online terjadi itu offline-nya banyak yang mati suri. Oke. Jadi memang faktor penyebab utamanya menurut Pak Hendra itu karena keberadaan dari online shop begitu kurang lebih ya Pak ya?
Iya, kalau online ini kan dia jauh jual barangnya jauh murah, sedangkan biaya produksi kita aja nggak menutupi, ya kan? Oke. Jadi memang kami dari pedagang memang meminta bagaimana solusinya dari pemerintahan supaya online ini dibatasi apa bagaimana itu. Oke, baik. Nah, Supaya offline ini bisa jalan lagi kayak dulu kala. oke, karena itu harapan dari Pak Hendra, begitupun juga Bu Iin, agar ada Iya, pembatasan iya, soal online iya, shop ini. betul. Nah, kebetulan Pak Hendra, Bu Iin, kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Guntur. Ini selaku Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Pak Guntur. Ini sudah mendengar suara dari Pak Hendra dan juga Bu Iin. Ingin ada pembatasan untuk online shop. Itu seperti apa, Pak? Baik, selamat siang, Komisi 1 Dewan. Baik, terkait dengan pasar ini sebenarnya KPPU sudah lama sudah mengendus ini ya, artinya kehadiran pelaku usaha social commerce, e-commerce begitu. Itu mengapa dalam beberapa waktu yang lalu kami sudah mendorong juga untuk dilahirkan aturan tentang undang-undang pasar digital, karena seyogianya karena ini bisnis, seyogianya makanya apa hal-hal yang diatur dalam pasar konvensional juga ada diatur dalam pasar digital. Contoh sederhana, dalam hal perlindungan konsumen, pelaku usaha di pasar konvensional itu diatur oleh perlindungan konsumen. Bagaimana dengan yang di pasar digital? Kemudian juga tentang pajak dan tentang aturan-aturan terkait dengan standarisasi produk. Hal ini seharusnya berlaku sama, begitu, sehingga apa? Sehingga biaya yang ditanggung oleh pasar konvensional, kayak Bu Iin tadi, itu juga ditanggung oleh pasar digital. Sehingga ketika pemberlakuannya sama, level playing field-nya sama, maka dia bisa berkompetisi di pasar. Dan kembali lagi, ketika memang pemerintah mau memberikan keberpihakan, monggo itu kepada pihak sasaran yang diinginkan. Namun kembali bahwasannya yang digital ini perlu diatur dan tidak perlu harus terlambat, kita harus bisa mengatur tentang pasar digital. Karena apa? Karena misalnya saja hari ini barang-barang di situ bisa murah. Pertanyaannya sederhana, apakah ketentuan-ketentuan dalam perlindungan konsumen berlaku untuk barang-barang ini? Apakah misalnya saja standarisasi produk berlaku? Sementara kalau di pasar lokal itu berlaku, pasar konvensional. Sehingga ini seharusnya menjadi kepentingan kita bersama, stakeholder semua, karena bukan apa-apa, tidak hanya di sini nantinya, di hal-hal yang lain, dan yang terpenting juga kita melindungi konsumen kita gitu. Jadi sebenarnya perlindungan konsumen tidak hanya dalam konteks pasar konvensional non digital, yang digital juga. Bahkan sebenarnya perlindungan konsumen digital itu lebih mudah karena dia sistemnya sudah terprogram oleh seperti TikTok atau Shopee seperti itu, sehingga mudah untuk melakukan penelusuran. Gitu mungkin, Mbak. Oke, Pak, tapi sejauh ini implementasi di lapangan itu apa sih yang menjadi kendala sehingga undang-undang ini belum diberlakukan atau diimplementasikan di lapangan? Ya, barangkali ini bicara prioritas tentunya ya di problematika di peraturan ya, ada banyak yang dianggap, tapi saya pikir ini perlu didorong dan ini menjadi prioritas. Karena apa? Perlahan-lahan pasar digitalnya makin besar nantinya. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih belum melihat ini berdampak besar. Kita kemarin mungkin di ride hailing ya, di pasar angkutan ojek dulu kemarin yang sempat ramai juga. Dan toh pada akhirnya dia juga harus masuk ke dalam aturan dalam bisnis transportasi. Ini juga e-commerce juga harus sama, karena kalau ini tidak terjadi, maka akan ada ketimpangan persaingan antara non konvensional. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat digital ini bisa kita lihat sebagai opportunity. Namun kembali lagi, tiap-tiap orang berhak juga untuk memutuskan. Kalau kita lihat dari statistik BPS masih banyak, lebih dari hampir 70% itu memang memutuskan untuk tidak ikut dalam pasar e-commerce, dan itu pilihan masing-masing dengan konsekuensi masing-masing. Tapi kembali lagi, kalau ini diatur, hal-hal baik dari sistem pasar digital ini bisa kita dapatkan, dan tentunya persaingan yang sehat antar pelaku usaha masih tetap kita jaga. Oke, baik, saya mau ke Pak Hendra dan Bu Iin lagi kalau gitu. Yang diharapkan tadi soal pembatasan untuk pasar digital dan konvensional itu seperti apa sih Pak yang diharapkan sebetulnya dari Pak Hendra dan Bu Iin? Ya sebenarnya kalau umpama pasar digital Mbak, pasar-pasar tradisional atau Kak Tanah Abang nih, pasar terbesar Asia Mati Suri itu gimana solusinya? Soalnya kadang-kadang kita ini kan yang muda-muda masih bisa bersaing lah, yang tua-tua ini bagaimana mau lihat untuk digital lagi, Mbak? Nah, yang diinginkan tuh pembatasannya seperti apa, Jadi Pak? memang kalau dari Pak Hendra sendiri? ya yang kita inginkan ada
Ya ada pembatasan-pembatasan atau target-target, apalagi ini sekarang artis-artis saja jual baju bisa 5.000, sedangkan produksi kami aja nggak bisa sampai modal 5.000. Oke, kalau dari Bu Iin? Nah, Kalau menurut saya sih kayak masalah di TikTok ya, harganya itu jauh banget. Di pusatnya aja umpamanya 80.000, TikTok bisa 50.000. Jadi gimana solusinya kita ini kayak pedagang-pedagang kecil ini? Oke, baik. Jadi harapan kita semua tolong pemerintah bantu untuk lihat ke pasar gimana solusinya yang terbaik untuk pasar Tanah Abang biar bangkit lagi, biar maju lagi. Oke, itu harapan dari Ibu Iin dan juga Pak Hendra ya. Oke, kita coba Ya. dengar terlebih dahulu. Ini ada telepon yang masuk dari Pak Iwan. Kita sapa dulu. Yes. Selamat siang, Pak Ini Iwan. loh Bu, maksud saya gini, Iya, umpamanya kayak di TikTok itu Bu Iin. kaos bisa dijual 106, sedangkan di sini aja modelnya itu 25.000. Gimana kita bisa mau bersaing dengan TikTok? Oke. Persaingan soal harga itu tadi ya Bu ya, yang dirasakan oleh Bu Iin. Kita tangkap Bu. Saya mau ke Pak Iwan dulu ya Bu Iin ya, Pak Hendra ya. Kita sudah terhubung bersama dengan penelpon. Ini ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, Pak Iwan silahkan. Saya sih keluhannya begini ya, permintaan kita sebagai masyarakat pedagang pada umumnya. Jadi sebenarnya pemerintah kita harus bisa melihat kita ini belum seperti negara-negara maju, di mana produk kita itu masih kelas menengah ke bawah. Sementara yang kita lawan itu seperti Cina, produknya sudah produk-produk maju, mereka membuat produksi sangat murah. Oke. Nah, untuk itu yang kita tahu TikTok sendiri di Cina itu tidak bisa memasarkan atau menjual produk, dia hanya medsos. Oke. Baik. Bahkan di negara maju sendiri, artinya itu dibatasin. Kenapa kita takut sebagai pemerintah? Kita harus ambil langsung, ambil Oke, kita tegas. tangkap poinnya Pak Iwan. Artinya Pak Iwan ini mempertanyakan soal produk impor. Saya mau langsung ke Pak Guntur kalau gitu. Soal aturan pemberlakuan produk impor ini seperti apa selama ini yang berlangsung di lapangan? Kalau pengamatan dari Pak Guntur. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah market yang masuk itu tidak terlampau besar, Mbak. Berarti kalau kita lihat begitu maraknya barang-barang yang ada di pasar, berarti bisa jadi diduga ada faktor barang ilegal seperti itu. Dan itu mungkin koordinasi dalam hal pengawasan. Tapi kembali lagi, saya bilang ini harus dilihat lebih komprehensif, begitu ya. Jadi soal barang-barang yang masuk, barang impor itu pun gitu, itu sebenarnya ada unsur pelindungan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga apa? Sehingga barang-barang yang bisa murah tadi, apakah memang itu memenuhi standar minimum, standar kualitas minimum yang ada di kita. Jangan sampai nanti barang-barang impor yang tidak memenuhi tadi head to head bersaing dengan barang-barang kita yang memang memenuhi standar. Itu sehingga di pasar tidak jadi persaingan yang di level yang sama. Sama juga dengan hari ini barang-barang yang murah tadi, apakah memang barang-barang murah tadi itu memang memenuhi standar keamanan di kita. Jangan sampai ini barang-barang bisa murah karena dia tanda kutip tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi syarat aturan, sehingga dia bisa memberikan barang dengan biaya yang murah dan nanti harga jualnya murah. Jadi saya pikir ini harus diberlakukan gitu ya di dalam non konvensional. Semua pelaku usaha harus memenuhi syarat ketentuan kriteria produksi barang, dan itu juga harus dikenakan. Dan saya pikir ini sudah urgent, undang-undang pasar digital, aturan seperti itu memang harus sudah ada di kita, sehingga mengatur hal tersebut. Oke, kita tangkap poinnya Pak Guntur. Artinya perlu ada juga pengaturan secara spesifik ya soal produk impor ini. Nanti saya akan tanyakan kembali bersama dengan Pak Hendra dan juga Bu Iin soal pengaruh produk impor terhadap pendapatan para pedagang di Pasar Tanah Abang. Kita jeda dulu, Kabar Siang akan kembali hadir setelah itu untuk Anda. Tetap bersama kami. Ya, kita langsung lanjut
berdialog dengan Pak Hendra dan Bu Iin. Pak Hendra, Bu Iin, pertanyaan saya menggantung tadi, apakah produk impor yang murah ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa omset para pedagang di Tanah Abang tuh turun drastis sekali? Ya, kalau memang produk impor, kalau dapat kita majukan produk lokal, Mbak. Soalnya kalau impor kan banyak juga pengaruhnya, di luar sana kan ongkos pekerjaan murah. Nah, itu pendapat saya. Bu Iin. Kalau Bu Iin? Ya menurut saya sih import itu emang ada bagusnya, cuman pengaruh ke pedagang yang online ini loh, Bu. Contohnya dari Cina itu udah masuk ke online itu udah murah bangetin. Kita di Tanah Abang udah nggak bisa jual lagi. Karena faktor Sejak ada TikTok itu memang pengaruh besar banget. Tanah Abang, pasar tradisional, angkot-angkot juga itu pengaruh banget. Mereka semua pada ngeluh karena saking sepinya pasaran di Indonesia ini. Iya, kita paham, Bu, apa yang dialami ya oleh Bu Iin dan Pak Hendra. Ini mensiasati untuk penurunan omset Bukan yang saya begitu semua drastis, doang, gimana semua, itu, Bu Iin? seluruhnya. Halo, Bu Iin? Halo. Iya, mensiasatinya ini Iya. seperti apa, Bu? Karena tadi penurunan omsetnya cukup drastis sekali loh itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu gimana, Bu? Iya, makanya kita juga bingung. Kita kan nih mau gimana, mau usaha apa juga kita bingung. Sekarang dulu tuh tahun 2015 saya baru mulai usaha itu. Barang-barang dari Thailand itu omsetnya lumayan bagus. Dan nggak ada saingan yang ketat kayak sekarang ini. Sekarang bener-bener itu udah anjloknya luar biasa. Oke, baik. Jadi ini sangat sulit sekali ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya, Bu ya. Nah, ini keluhan yang disampaikan oleh Pak Hendra, Bu Iin, ini tentu kan juga ingin mengetahui ya bagaimana respon dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkaitan dengan kondisi dari Bu Iin, Pak Hendra dan juga teman-teman. Kita coba putarkan ya, Bu ya, wawancara kami bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berikut ini. Halo, kabar baik Pak Zulhas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, biasa kerja nggak bisa habis. Oke Pak, saya boleh izin duduk atau Bapak mau ke depan bersama saya? Gimana? Oke, ke depan aja ya Pak ya. Pak Zulhas, ini banyak banget nih para pedagang yang mengeluhkan. Mereka ini usai pandemi pembelinya sepi, kemudian ditambah adanya gempuran yang namanya social commerce. Live streaming di TikTok. Pendapatnya Pak Zulhas terkait dengan keluhan para pedagang ini seperti apa? Ya saya juga biasa ketemu dengan teman-teman. Saya ini kan juga dulu background saya pedagang ya. Dulu saya markasnya di Glodok. Nah itu 10 tahun yang lalu. Teman-teman saya juga pada tutup tuh elektronik kan. Elektronik, pecah belah ya. Dulu kalau di saya tuh alat rumah tangga sama elektronik. Nah, itu memang terjadi pergeseran cara orang belanja, orang berusaha ya. Dulu offline semuanya kan. Semuanya toko, Glodok, Tanah Abang gitu, pasar rakyat. Nah sekarang harus ada kombinasi. Satu offline tapi juga digital berkembang dengan pesat. Jadi dua-dua itu harus dikuasai. Nah saya Kemendak sekarang kita melatih pasar-pasar rakyat, pasar-pasar tradisional. Selain orang datang belanja, juga kita ajari untuk jualan melalui online. Misalnya udah hampir berapa ratus pasar yang kita latih. Walaupun dia jualannya itu telur, cabai, bawang kan, itu di satu paket misalnya 60.000 di online kan tuh lakunya luar biasa. Jadi kalau lagi sepi yang datang, onlinenya jalan banyak. Jadi untungnya 2 kali kan. Yang datang juga yang juga melalui digital online itu. Nah saya kira saran saya kepada teman-teman dan harus mengikuti perkembangan. Selain offline Tanah Abang memang nggak boleh tidak harus ikut juga marketplace, harus ikut juga online gitu. Jadi ada 2. UMKM kita juga selain offline dia juga harus online karena kalau offline aja kan tempatnya di situ saja. Tapi kalau dia ikut online kan seluruh dunia bisa melihat. Tidak hanya Indonesia juga luar negeri. Itu yang pertama saya kira yang harus kita kerjakan. Yang kedua memang perkembangan
e-commerce ini harus ditata. Karena kalau kita nggak tata, nanti akan sangat mengganggu perdagangan produk dalam negeri kita. Jualannya offline maupun online. Karena nanti barang di luar gitu ya. Kalau yang berkembang online dari dalam negeri itu nggak ada masalah. Toh yang berkembang UMKM juga, ngambilnya di Tanah Abang juga atau ngambilnya di sini juga. Tapi yang berbahaya tentu kalau online itu ngambilnya dari luar langsung, menyerbu pasar kita, bisa terganggu itu beauty, UMKM, ya pasar-pasarnya bisa terganggu. Nah ini mudah-mudahan minggu depan Kemendak akan mengatur, menata, merevisi Permendak 50 2020 menjadi yang baru, gitu. Sehingga usaha dalam negeri akan sangat terlindungi. Ya, mudah-mudahan betul. Kita harapkan juga pedagang mengembangkan diri melalui e-commerce, gitu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Zulhas, terima kasih banyak. Itu dia pemirsa jawaban dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi curhatan dari para pedagang di Tanah Abang dan juga sejumlah pusat perbelanjaan lainnya di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu kami kembalikan ke studio. Oke, baik, saya langsung lanjut ke Pak Guntur. Kalau tadi kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kan mengatakan bahwa ya memang pada faktanya ini ada pergeseran perilaku konsumen. Jadi mau tidak mau ya para pedagang pasar Tanah Abang ini harus bisa beradaptasi. Artinya juga harus berjualan secara online juga. Apakah ini cukup menjawab keresahan para pedagang dan solusi untuk permasalahan mereka, Pak Guntur? Tidak. Karena pada dasarnya bukan soal retail masuk kepada pasar TikTok, bukan. Tapi persoalannya adalah ada pasar digital yang aturannya juga berbeda. Contoh, afiliator ini ditaruh kemana? Misalnya para artis, para public figure. Apakah dia bintang iklan? Tidak. Dia juga mensupport. Kalau bintang iklan itu berlaku periklanan, komunikasi pemasaran. Tapi kalau di sini dia juga seperti mendorong, bahkan barangnya dia juga ikut dan dia mendapat komisi dari situ. Apakah dia retailer? Tidak. Gitu. Sementara di pasar konvensional diatur tanggung jawab retailer, gitu. Sehingga ini saya tidak cukup, gitu. Bukan berarti memindahkan pelaku usaha konvensional ke digital, tapi juga melindungi mereka dari, dan terutama sebenarnya seharusnya yang dikedepankan adalah perlindungan konsumen, gitu. Karena apa? Konsumen berhak dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Contoh di konvensional konsumen berhak untuk dapat retur ketika barang tidak sesuai. Ini bagaimana dengan pasar digital? Ini kan tidak, sehingga apa? Ketika biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku konvensional tidak berlaku dengan pelaku usaha digital, maka mereka memiliki kemampuan untuk menaruh harga yang lebih murah. Jadi saya pikir ini bukan mendorong itu ya, ini sebagai opportunity, tapi kembali lagi mari kita tegakkan juga perlindungan konsumen kita di pasar digital. Mari kita tegakkan juga standarisasi produk di pasar digital. Ya, jadi hulunya adalah soal perlindungan konsumen, bukan beradaptasi untuk beralih ke perdagangan secara digital. Kurang lebih Pak Guntur mau menyampaikan itu ya, kita tangkap poinnya. Karena kalau konsumen begitu dilindungi di pasar konvensional, tapi tidak dilindungi di pasar digital, itu menyebabkan disparitas beban biaya bagi pelaku usaha digital kita tangkap poinnya. Digital. Baik, kita tangkap poinnya. Saya mau langsung lanjut ke Pak Hendra dan juga Bu Iin. Kalau tadi kan dengar ya Pak Hendra, Bu Iin ya, ada saran yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan ya kalau bisa para pedagang ini berjualan online juga gitu. Sepakat soal itu nggak sih Bu, atau merasa keberatan sebetulnya? Ya, jauh dulu. Kalau menurut saya itu keberatan, Bu. Soalnya di Tanah Abang kan kita sewa tokonya mahal. Kalau online itu kan murah. Terus udah gitu kalau umpamanya semua ikut online, itu Tanah Abang ya makin mati, makin nggak ada pengunjung. Saya nggak setuju dengan Menteri Perdagangan. Oke, Pak Hendra juga seperti itu, Pak Hendra? Tidak sepakat untuk berjualan secara online? Ya kurang sepakat Bu, soalnya kalau kita nggak dilindungin offline-nya tentu Tanah Abang ini tambah mati Bu. Oke, singkat saja mungkin harapan apa Pak kepada pemerintah Pak? Ya harapan kami ya, kami di pedagang Tanah Abang ini dicarikan solusinya gimana offline online ini bisa hidup kembali kan. Itu yang menjadi harapan ya Pak ya, bahwa para pedagang konvensional bisa hidup kembali, gitu. Pasar Tanah Abang juga kembali ramai. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendra, Bu Iin dan juga Pak Guntur sudah berbincang dan bergabung bersama kami di Kabar Siang. Sehat selalu.